ini satu-satunya di Asia yang Liga 2-nya pakai VAR. Di dunia itu kita kelima. Timnas Indonesia wajib mewaspadai catatan kebobolan dua calon tim lawan, Arab Saudi dan Irak, menjelang bergulirnya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika dibandingkan dua lawannya tersebut, Timnas Indonesia punya rekor kebobolan yang lebih parah sepanjang tahun 2025 ini. Gawang skuad Garuda belum mendapatkan ujian yang berarti pada FIFA Matchday periode September lalu. Sementara itu, Irak memiliki pencapaian yang cukup mengesankan meski jarang mengukir clean sheet. Adapun Arab Saudi menjadi kontestan yang catatan kebobolannya paling mengesankan jelang putaran keempat ini. Rekor kebobolan masing-masing kontestan pada grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini wajib menjadi catatan tersendiri bagi Patrick Kluivert. Sepanjang tahun 2025 ini, Timnas Indonesia setidaknya telah melewati 6 pertandingan di berbagai ajang. 4 diantaranya tersaji pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sedangkan 2 lainnya pada partai uji coba internasional. Di ajang yang disebut paling awal, catatan skuad Garuda tak bisa dikatakan mengesankan. Secara keseluruhan, Timnas Indonesia sudah kebobolan total 11 gol dari 4 laga, yakni saat bersua Australia 1-5 dan Jepang 0-6. Sedangkan saat bermain kandang, anak asuh Patrick Kluivert bisa menjaga clean sheet saat melawan Bahrain 1-0 dan China 1-0. Catatan nirbobol ini juga diukir pada laga uji coba melawan Chinese Taipei 0-6 dan Lebanon 0-0. Data ini menunjukkan bahwa gawang skuad Garuda lebih rentan kebobolan saat bermain di kandang lawan. Ini perlu menjadi perhatian bagi Patrick Kluivert, mengingat putaran keempat nanti akan berlangsung di markas Arab Saudi. Jika melihat rekor kontra dua calon lawan nanti, Jai Itzes dan kawan-kawan juga terhitung kurang mengesankan. Saat terakhir kali main di kandang Irak, Indonesia kalah 1-5, sedangkan di markas Arab Saudi, skuad Garuda bisa menahan imbang 1-1. Timnas Indonesia bakal menghadapi memiliki tantangan yang berat saat menjamu Irak pada putaran keempat nanti, sebab jika berkaca rekor pertemuan keduanya pada putaran kedua, skuad Garuda selalu mengalami kekalahan. Tim beralias singa Mesopotamia ini sebetulnya tak punya catatan kebobolan yang bisa dibanggakan sepanjang tahun 2025 ini. Dari 6 pertandingan, Irak hanya sanggup mengukir 1 clean sheet saja. Momen tersebut tersaji pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tepatnya saat menumbangkan Yordania 1-0. Lalu, setelah itu, mereka rutin kebobolan 2 gol saat melawan Kuwait 2-2, Palestina 1-2, dan Korea Selatan 0-2. Catatan penampilan Irak menuju putaran keempat ini juga patut mendapatkan atensi khusus dari skuad Garuda. Mereka berhasil mengukir 2 kemenangan saat melawan Hong Kong 2-1 dan Thailand 1-0. Secara keseluruhan, gawang tim asuhan Graham Arnold sepanjang tahun ini sudah kemasukan 7 gol. Ini menjadi bekal mereka untuk menantang Indonesia dan Arab Saudi pada Oktober 2025. Sementara itu, Timnas Arab Saudi yang bakal berstatus sebagai tuan rumah putaran keempat ini memiliki catatan kebobolan yang cukup mewah sepanjang tahun 2025, terutama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di ajang ini, Green Falcons bisa tampil solid pada 4 pertandingan. Gawangnya hanya kebobolan saat kalah dengan Australia dengan skor 1-2, sedangkan pada 3 laga lain mereka menghasilkan clean sheet. Momen tersebut tersaji saat menghadapi China 1-0, Jepang 0-0, dan Bahrain 2-0. Kesuksesan Arab Saudi menahan imbang Jepang tanpa gol jelas menjadi pencapaian yang oke bagi skuad asuhan Hervé Renard. Catatan mengesankan semacam ini juga masih bisa dijaga Arab Saudi saat menjalani 2 laga persahabatan pada agenda FIFA Matchday September 2025. Di ajang ini mereka menantang 2 tim Eropa yang kualitasnya oke. Ketika melawan Makedonia Utara yang berada di peringkat ke-63 FIFA, Arab Saudi bisa menang dengan skor 2-1. Sedangkan saat menjamu Ceko yang duduk di peringkat 39 FIFA, Green Falcons bisa menahan imbang dengan skor 1-1. Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA, Gianni Infantino, menemui Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Usai pertemuan itu, Infantino mengakui bahwa sepak bola Indonesia sedang bertumbuh signifikan. Pertemuan antara Infantino dan Prabowo terjadi di sela agenda Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Amerika Serikat pada Rabu 24 September 2025 waktu setempat. Infantino senang bisa bertemu dengan Prabowo. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Amerika Serikat, New York,
dan membahas kolaborasi fantastis kami, di mana kami membahas tentang penyediaan lebih banyak kesempatan bagi kaum muda. Buka keterangan Infantino kutip dari akun Instagram pribadinya, Gianni Infantino, Kamis 25 September 2025. Selain pembahasan tentang kolaborasi untuk mengembangkan sepak bola dari usia dini, Infantino juga mengungkapkan kekagumannya melihat pertumbuhan sepak bola Indonesia. Pria 55 tahun itu mengakui bahwa sepak bola Indonesia sedang berkembang pesat saat ini. Di bawah kepemimpinan Prabowo dan dipandu oleh PSSI, Presiden dan Menteri Olahraga yang baru saja terpilih Erick Thohir, sepak bola Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, yang diakui melalui penghargaan FIFA Forward Gold awal tahun ini. Sesuai pesan daripada Bapak Presiden, kita harus mulai mengkonsolidasikan seluruh kekuatan kita sebagai bangsa untuk bisa kompetitif dari industrialisasi. Semua pemain timnas Indonesia kumpul di Jeddah tanggal 2 Oktober 2025. Indonesia bisa memanfaatkan celah dari gaya main baru Irak di bawah Graham Arnold. Timnas Indonesia akan segera melakukan persiapan untuk menghadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengungkapkan jadwal persiapan Timnas Indonesia menuju Jeddah, Arab Saudi. Sesuai jadwal ofisial dari Timnas Indonesia, beberapa pemain berangkat tanggal 29 September malam. Namun juga ada yang berangkat tanggal 1 dan ketemu deadline kumpul para pemain semua tanggal 2 di Jeddah, kata Sumarji. Yang juga merupakan manajer Timnas Indonesia, Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan dukungan penuh kepada Erick Thohir usai resmi dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Mantan bos Inter Milan itu menggantikan Dito Aryo Tejo dan meninggalkan jabatannya sebagai Menteri BUMN. Meski sempat menuai perbincangan karena merangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI, posisi baru Erick dinilai lebih dekat dengan dunia olahraga. Gianni Infantino pun menyampaikan ucapan selamat dan keyakinannya bahwa pengalaman Erick akan membawa dampak positif. Ucapan selamat saya yang tulus kepada Erick Thohir atas penunjukannya sebagai Menpora Indonesia. Saya yakin ia akan sukses membawa olahraga Indonesia semakin maju. Tulis Gianni Infantino. Sebagai Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick kini dihadapkan pada agenda besar termasuk SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kabar baik datang untuk Timnas Indonesia. Proses naturalisasi gelandang keturunan Belanda Indonesia, Jairo Riedewald, sudah memasuki tahap akhir. Dokumen sang pemain dinyatakan lengkap dan siap diajukan. Ketua Umum PSSI sebelumnya, Erick Thohir, menyebut Jairo masuk dalam daftar bidikan Garuda. Proses ini berjalan cepat dan kini tinggal menunggu langkah lanjutan berupa pemeriksaan medis serta sumpah WNI. Dokumennya sudah lengkap, tinggal menunggu proses naturalisasi berjalan. Semoga bisa secepat Kevin Dix yang hanya memakan waktu sepekan. Jika resmi menjadi WNI, Jairo akan memperkuat lini tengah Garuda bersama nama-nama naturalisasi sebelumnya seperti Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans. Selain Jairo, PSSI juga dikabarkan mendekati bek muda Ajax Amsterdam Tristan Gooijer. Pemain berusia 20 tahun itu memiliki darah Maluku dari neneknya dan pernah membela tim kelompok umur Belanda. Saat ini, Gooijer sedang dipinjamkan ke PEC Zwolle hingga akhir musim. Disebut ia terbuka dengan kemungkinan membela Indonesia. Saya menghormati sepak bola Indonesia dan melihat perkembangan timnas yang pesat. Saya tidak menutup peluang membela tanah leluhur saya, ujar Gooijer dikutip Football Premier. PSSI juga disebut menjalin komunikasi dengan bek kiri Jadon Oosterwolde, 23 tahun, yang kini mempertahankan Fenerbahce asuhan Jose Mourinho. Sang pemain memiliki opsi membela 3 negara, yakni Belanda, Suriname, dan Indonesia. Dalam wawancara bersama ESPN, Oosterwolde mengaku sudah dihubungi PSSI. Saya memang ditawarkan membela Indonesia, tapi Suriname juga menunjukkan minat. Saya belum memutuskan, katanya. Fenomena pemain diaspora yang mempertimbangkan Indonesia makin nyata. Dua nama lain yang kini jadi sorotan adalah Pascal Struijk dari Leeds United
dan striker Thijs Dallinga dari Toulouse. Struijk yang pernah dikaitkan dengan Belgia dikabarkan sudah bertemu pelatih timnas Patrick Kluivert untuk membicarakan masa depannya. Sementara Dallinga masih menunggu peluang menembus tim utama Belanda. Jika bergabung, mereka akan mengikuti jejak pemain keturunan lain yang lebih dulu memilih Indonesia, memperkuat kombinasi antara talenta diaspora dan pemain lokal. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkap alasan pelatih Patrick Kluivert tidak memasukkan Marcelino Ferdinand ke skuad timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dan Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino menjadi salah satu pemain langganan timnas Indonesia yang tidak masuk skuad. Nama lain yang tidak masuk skuad Garuda adalah Meis Hilgers, Ivar Jenner, hingga Pratama Arhan. Arya mengatakan keputusan tidak memanggil Marcelino murni keputusan Kluivert. PSSI disebut Arya hanya bisa mendukung pilihan Kluivert. Kalau Marcelino, saya rasa itu semua kewenangan pelatih. Selama ini, kami di PSSI, Pak Erik itu, gak pernah kita bisa cawe-cawe siapapun pelatihnya. Nova Arianto sekalipun pelatihnya, padahal masih U17. Gak boleh itu cawe-cawe pemain atau untuk orang tertentu masukin pemain, ucap Arya dalam acara media KPSSI di Jakarta, Kamis 25 September. Lebih lanjut, Arya mengatakan Kluivert punya perhitungan sendiri dalam pemilihan pemain, termasuk tidak memanggil Marcelino. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi mengumumkan 28 nama pemain yang akan memperkuat timnas nasional Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemilihan skuad kali ini disebut sebagai hasil dari kompetisi internal yang semakin ketat di tubuh Garuda. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa komposisi skuad kali ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kedalaman timnas Indonesia. Skuad timnas kemarin sudah diumumkan pemain yang akan masuk ke round 4. Saya rasa kita semua tahu ya bahwa lapisnya ketat betul, sehingga banyak pasti kita nggak nyangka ada yang dipanggil. Jelas Arya kepada awak media di Jakarta pada Kamis 25 September 2025. Kan betul-betul sekarang lapis kita masuk ke timnas makin bagus, jadi mereka akan lebih kompetitif. Tambahnya, news. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi mengumumkan 28 nama pemain yang akan memperkuat tim nasional Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemilihan skuad kali ini disebut sebagai hasil dari kompetisi internal yang semakin ketat di tubuh Garuda. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa komposisi skuad kali ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kedalaman timnas Indonesia. Skuad timnas kemarin sudah diumumkan pemain yang akan masuk ke round 4. Saya rasa kita semua tahu ya bahwa lapisnya ketat betul, sehingga banyak pasti kita nggak nyangka ada yang dipanggil. Jelas Arya kepada awak media di Jakarta pada Kamis 25 September 2025. Kan betul-betul sekarang lapis kita masuk ke timnas makin bagus, jadi mereka akan lebih kompetitif, tambahnya. Ia menambahkan performa reguler pemain di klub menjadi kunci utama dalam pemilihan skuad oleh pelatih Patrick Kluivert. Hal ini terlihat dari dipanggilnya beberapa pemain yang tampil konsisten di level masing-masing klub. Patrick juga sudah menunjukkan kalau ada bermain reguler di klub, maka Anda akan dinilai baik. Itu langkah bagus, tegas Arya. PSSI telah merilis 28 daftar nama-nama pemain tersebut ke publik secara resmi, namun sejumlah nama dipastikan masuk berdasarkan performa terkini dan kebutuhan strategi pelatih berkebangsaan Belanda. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dijadwalkan berlangsung mulai Oktober mendatang. Indonesia tergabung di grup B bersama Saudi Arabia, Irak. Skuad yang akan diturunkan di fase ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan melanjutkan tren positif yang ditorehkan di putaran sebelumnya. Berikut merupakan daftar 28 nama pemain timnas Indonesia yang akan bertarung di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiper, Martin Pas, Emil Audero, dan Hernando Ari. Sayap, Sandy Walsh, Calvin Verdon, Dean James, Yanse Sayuri, Eliano Reinders, Shane Patinama. Gelandang Nathan Teoe, Tom Haye, Joey Pelupesi, Mark Locke, Ricky Kambuyaya, Beckham Putra, Stefano Lillipali. Penyerang Ragnar Oratmangwen, Miliano Jonathans, Egy Maulana Fikri, Jakob Sayuri, Ole Romeni, Mauro Zylstra, Ramadan Sananta.
Keputusan Miss Helgers tidak masuk dalam skuad timnas Indonesia untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menarik perhatian publik sepak bola tanah air. Nama pemain berdarah Indonesia Belanda itu tak terlihat dalam daftar 28 pemain yang diumumkan oleh PSSI pada Rabu 24 September 2025. Selain itu, Hilgers juga sempat mengundurkan diri dari skuad saat uji coba menghadapi timnas Chinese Taipei dan timnas Lebanon dalam FIFA Matchday September 2025 di Surabaya. Menanggapi hal ini, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga memberikan penjelasan terkait absennya pemain berusia 24 tahun itu. Arya menegaskan bahwa Miss Hilgers saat ini lebih memprioritaskan situasi di klubnya FC Twente. Sudah pasti karena Miss Hilgers saat ini lagi konsentrasi ke klubnya. Sekarang lagi konsentrasi ke klubnya, ujar Arya saat ditemui dalam acara Playoff Media Cup 2025 di Jakarta, Kamis 25 September 2025. Hilgers sedang mengalami masa sulit di klubnya setelah menolak perpanjangan kontrak yang akan habis pada 30 Juni 2026. Kondisi ini membuat FC Twente membekukan pemain tersebut dan tidak memasukkannya dalam daftar pemain untuk pertandingan resmi. Bahkan Hilgers nyaris pindah ke klub Prancis Stade Brestois 29 pada bursa transfer musim panas 2025, tetapi proses transfer gagal karena jendela transfer ditutup lebih awal. Arya menampaskan bahwa situasi pelik yang dialami Hilgers di FC Twente menjadi alasan utama ketidakhadirannya di timnas. Kita semua tahu kualitasnya sangat bagus di sana, tetapi gara-gara masalah kontrak klubnya, dia tidak dimainkan, jelas Arya. Karena memahami kondisi ini, PSSI memberikan ruang dan waktu bagi Hilgers untuk menyelesaikan permasalahannya tanpa harus terbebani dengan panggilan timnas. Jadi kami beritahu dan ruang untuk fokus pada permasalahan di klub, pungkas Arya. PSSI mengungkapkan alasan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tidak menyertakan nama Marcelino Ferdinand dalam daftar pemain untuk laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Marcelino Ferdinand yang saat ini terikat kontrak dengan klub Slovakia AS Trenčín disebut belum mendapat kesempatan bermain. Ia dipinjamkan dari Oxford United selama sesaum, namun hingga kini belum tampil bersama klub barunya. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa keputusan ini sepenuhnya berada di tangan pelatih.